Oke, udah ada beberapa. Juga ada Kak Rosihan sudah on cam, ada Bu Tutik, ada Kak Saputri. Oke, terus siapa lagi? Waduh, baru se berapa orang nih? Oke, udah berambah lagi. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Oke, on cam lagi. Aku cek lagi di sini yang belum on cam. Wah, masih banyak banget nih. Coba yuk, Bapak Ibu kita on cam dulu sebentar. Aku mau izin untuk ambil foto dulu. Kita jepret-jepret dulu, dokumentasikan dulu. Mumpung wajahnya pada masih fresh, masih pada cantik gitu. Oke, kita mau izin untuk dokumentasi dulu. Oke, oke. Oke, kalau sudah, eh, boleh operator minta tolong dibantu untuk mengambil fotonya. Oke, Oke, boleh. Ini akan ada dua slide ya, Mbak Nabila. Jadi oke Kak. siap-siap dengan hitungan tiga saya akan capture ya. Oke, slide pertama, satu, dua, tiga, senyum. Oke, slide kedua, satu, dua, tiga. Oke, sudah. Silahkan saya kembalikan lagi kepada MC. Oke, terima kasih Kak. Oke, karena di sini sudah pada siap semua, kira-kira yang udah siap untuk pematerian pada malam hari ini, boleh coba ditunjukkan fitur jempol-jempolnya yang udah siap. Oke, mungkin sebelum sesi dimulai, pada hari ini aku mau kenalin dulu nih kepada Bapak Ibu guru sekalian. Tentunya kita akan berkenalan dulu dengan pembicara kita pada malam hari ini yang sudah hadir di room meeting, yaitu ada Ibu Rani Indriani Kusuma. Oke, sebelumnya aku akan memperkenalkan dulu pembicara kita pada malam hari ini. Oke, Oke, kita perkenalan terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Oke, aku akan bacakan resume terlebih dahulu ya dari Ibu Rani Indriani Kusuma. Oke, di sini nama Ibu Rani Indriani Kusuma selaku Kepala Sekolah Sekolah Murid Merdeka di Hub Cibubur. Kemudian untuk profil narasumbernya ini, Ibu Rani merupakan seorang atlet psikologis lulusan Magister Psikologi Terapan dari Universitas Indonesia dan juga trainer dinamis, terus juga sebagai clinical, terus hipnoterapis dan juga ada international certified NLP master dari Amerika. Wow, terus juga professional NLP coach dan terus juga ada mindfulness dan juga emotional intelligence. Nah, untuk di sini background pendidikannya yang pertama tadi dari Universitas Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, Master Degree Applied Psychology of Human Resource. Terus juga di Universitas Pajajaran Bachelor's Degree Communication Science and Public Relation pada tahun 2006 sampai dengan 2011. Nah, untuk pengalaman kerjanya yaitu yang pertama ada Sekolah Murid Merdeka sebagai school principal dari Juni 2023 sampai sekarang. Terus juga sebagai guidance and counseling coordinator di bulan Juli tahun 2022 sampai dengan sekarang. Lalu ada juga sebagai vice principal dari bulan Mei 2021 sampai dengan Juli 2022. Oke, selanjutnya Kampus Guru Cikal sebagai pelatih dari Januari 2019 sampai dengan sekarang, lalu sebagai asesor dari bulan Desember tahun 2021 sampai dengan November 2023. Lanjut, ada sebagai mentor pedagogi Kampus Merdeka dari bulan Juni 2021 sampai dengan Agustus 2021. Nah, yang terakhir di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi di sini sebagai lecturer dari bulan Februari 2016 sampai dengan sekarang. Oke, mungkin dari aku profil narasumber sudah dibacakan ya teman-teman ya.
Ternyata Bu Rani ini pengalamannya di bidang pendidikan sudah banyak banget nih teman-teman, dan peran yang dijalanin oleh beliau juga udah banyak yang beragam ya. Jadi semakin gak sabar nih buat Bapak Ibu sekalian untuk belajar bersama mengenai strategi mengelola prioritas di sekolah bersama Bu Rani. Oke, sebelum mulai aku mau sapa-sapa dulu. Selamat malam Bu Rani. Selamat malam, Bu Nabila. Halo, malam. Bu Rani, kira-kira kesibukannya kali ini ngapain nih Bu Rani akhir-akhir ini? Alhamdulillah masih di dunia pendidikan, di dunia pengembangan diri, begitu ya, membantu banyak rekan-rekan guru untuk kolaborasi bareng, membuat pembelajaran semakin bermakna nih buat murid-murid di berbagai daerah di Indonesia gitu. Semangat terus untuk berbagi juga. Salah satunya senang banget malam ini. Terima kasih banyak undangannya. Um, untuk karirmu. Semoga bisa bermanfaat. Oke, kira-kira Bu Rani sekarang lagi apa aja nih selain tadi kesibukannya sebagai aku lihat masih di Sekolah Murid Merdeka gitu. Kira-kira selain di Sekolah Murid Merdeka, Bu Rani ada kesibukan apa lagi gitu? Lagi lanjut kuliah, uh, Wow. ambil PhD di bidang Ah, psikologi di Malaysia. wah, di Gitu. Malaysia berarti lagi Belajar. belajar lagi ya. Uh, uh. Oke, semangat ya Bu Rani ya. Semoga Terima nanti bisa kasih. sharing-sharing lagi nih sama Bapak Ibu guru di sini terkait apapun yang sudah Bu Rani dapatkan. Oke? Thank you, Brami. Mungkin aku mau langsung coba lagi nih ya. Kita mau langsung mulai aja nih. Kayaknya udah nggak sabar banget nih Bapak Ibu guru sekalian yang udah ada di sini gitu. Terkait pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Rani. Materi ini pasti nanti akan berguna banget nih bagi Bapak Ibu guru sekalian untuk misalkan mau diterapkan di sekolah gitu dengan kehidupan sehari-hari sebagai guru ataupun mungkin kepala sekolah dan lain sebagainya. Nanti dari Bu Rani akan menyampaikan terkait materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Oke, mungkin dari Bu Rani, aku persilakan untuk memaparkan materinya pada malam hari ini, dan untuk Bapak Ibu guru sekalian boleh langsung disimak saja terkait pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Rani. Silakan Bu Rani. Baik, terima kasih banyak Kak Nabila dan Bapak Ibu, rekan-rekan pendidik semuanya. Rasanya senang sekali bisa berjumpa di malam hari ini karena saya yakin Bapak Ibu yang hadir malam hari ini pasti adalah sosok-sosok pembelajar sejati ya. Kenapa? Karena waktunya jam segini enaknya ngapain nih Bapak Ibu? Enaknya ngapain? Rebahan mungkin ya, santai-santai. Tapi Bapak Ibu memilih untuk mengalokasikan waktunya, menginvestasikan waktunya untuk belajar bersama nih, ya, menumbuhkan karir dengan lebih bermakna melalui acara pada malam hari ini. Maka saya yakin Bapak Ibu yang hadir di luar di ruangan ini adalah para pendidik luar biasa gitu ya, yang mungkin di sini banyak yang merupakan pemimpin pendidikan, barangkali boleh ada di sini yang role-nya barangkali adalah kepala sekolah juga, boleh tulis di kolom chat role-nya barangkali ada yang sebagai kepala sekolah mungkin atau koordinator apa sebagai koordinator barangkali atau ya koordinator program pendidikan atau barangkali guru begitu ya, bahkan mungkin pemimpin yayasan atau guru-guru senior atau guru-guru yang baru belajar juga nggak apa-apa. Boleh ditulis di kolom chat nih kira-kira eh, apa role-nya yang saat ini sedang dijalani sebagai apa nih, boleh atau mau unmute juga boleh, ada yang mau berbagi. Di sini kebanyakan eh, rekan-rekan pemimpin sekolah juga ya. Amin Bu, semoga bisa sampai tahap itu. Amin. Semangat Pak Yowel ya. Salam kenal. Oke, boleh nanti cerita-cerita ya Bapak Ibu kalau ada yang mungkin apa saat ini role-nya sebagai pemimpin sekolah juga gitu ya. Atau mau bertahap menuju ke sana begitu ya. Mungkin kita sama-sama bisa berbagi gitu ya,
masih fresh graduate, Bu. Wow, gitu ya. Berarti masih jalannya masih ruang ruang bertumbuhnya masih banyak begitu ya. Guru SMM karena nih. Wow, halo. Wah, terima kasih nih sudah hadir malam ini. Em, ada juga wali kelas TK, S2 kandidat. Oke, semoga lancar. Oke, wah seneng banget ya. Kalau ada yang pemimpin pendidikan di sini boleh loh ditulis di kolom chat. Barangkali ada Capsek di sini, koordinator apa? Kurikulum barangkali gitu ya, atau em, peran-peran lainnya gitu ya. Sambil menunggu, ini em, mau apa namanya? Oh ada, saya wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMA. Wow, ya. Ada Capsek juga. Wah, senang sekali. Salam kenal, Bu Dini, Bu Desi. Wah, kita sama-sama belajar malam hari ini ya. Justru sebetulnya saya juga pengen belajar banyak dari Bapak Ibu gitu ya. Kita saling berbagi gitu ya. Semoga apa yang disampaikan di malam hari ini bisa bermanfaat. Begitu. Wow. Wah, ada koordinator BK juga. Wah, sama. Saya juga sama double peran juga saya di SMP. Kebetulan baru diamanai kepala sekolah SMP Pak Zahrial. Selamat, barakallah ya. Semoga um, amanahnya lancar dijalankannya ya. Wah, senang banget nih. Ada kepala sekolah. Nah, ada kepala sekolah saya Pak Hasan. Oh, Pak Hasan kepala sekolah ya. Oke, wow. Senang banget nih. Oh, ini Pak Hasanuddin Maulana bukan yang Komkem ya? Salam kenal Pak Hasan. Iya, baik. Wow, senang banget nih. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Kenal maka kata sayang nih, supaya kita semakin saling mengenal, menyayangi gitu ya Bapak Ibu. Perlu saling kenal nih. Oh, salam kenal dari Jogja. Saya koordinator kurikulum. Semangat belajar bersama. Alhamdulillah boleh. Terima kasih. Ada kepala sekolah SD juga, Bu Tutik. Mantap ini. Banyak sekali ya profilnya ya. Hebat-hebat nih di ruangan ini. Kompak dong, Capsek dan Wakaseknya hadir nih. Wow, mantap. Hebat banget nih ya. Artinya sevisi, semisi gitu ya. Seiring sejalan malam-malam waktunya dipakai belajar. Berarti ini eh, apa Capsek Wakasek hebat nih ya. Beruntung banget nih murid-muridnya di sekolah punya Capsek Wakasek seperti ini luar biasa. Nah, oke. Wah, terus pengen lagi lihat wajahnya dong sambil pengen main sedikit boleh nggak? Boleh? Boleh lihat wajahnya? Bapak Ibu, tapi ini soalnya kalau mau main wajahnya harus dibuka nih gitu ya. Apa namanya? Em, kameranya perlu on cam nih kalau mau main gitu. Wah, terima kasih nih ada yang sudah buka kamera ya. Nah, jadi apa singkat aja mungkin ice breaking sedikit gitu ya. Supaya seru aja. Nah, kira-kira Bapak Ibu suka nonton film nggak? Wah, ini Bu Felani, salam Bu, guru mudi di daerah pedalaman. Mantap Bu Felani, mantap. Salam kenal Bu Felani ya. Nah, saya mau ngajak main Bapak Ibu. Nah, permainannya apa SPG-nya adalah kalau Bapak Ibu saya Bapak Ibu saya bilang door ya, jawabannya door gitu ya. Coba ya, tapi harus dibukakan nih kameranya nih ya, supaya bisa interaktif nih ya. Coba ya, kalau saya bilang door, jawabannya door. Oke, Dor, siap? Satu, dua, tiga. Door. dor, Oke, sip, mantap. Kalau saya bilang boom, jawabannya oh, gitu ya. Oke, siap? Satu, dua, tiga. Boom, oh, gitu ya. Kayak di bom ya. Terus kalau saya bilang dar, 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 jawabannya eits nggak kena, eits nggak kena, eits nggak kena, gitu ya. Siap? Coba ya, wajahnya wajah menyebalkan ya, wajah nyebelin ya. Oke, siap? Dar, 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 dar. Nggak kena, nggak kena, nggak kena gitu ya. Oke, sudah bisa paham Bapak Ibu ya. Boleh nanti dibuka apa audionya, kameranya kalau udah siap kita cek ya. Siap? Tiga, dua, satu. Dan, dor, Nggak kena. kurang Nggak tepat kena. ya. Kalau saya bilang dar, jawabannya. dor, dor, Kalau saya bilang dar, 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 jawabannya.
Gak Eh, kena. Nggak kena, nggak Nggak kena, kena. nggak kena. Nggak kena. boom, boom. Boom. Lupa ya, boom. Ah, Ah, Oh ya, jodoh. dar. Dor. Dor. Eh, Dor. Nggak kena. Nggak kena, Nggak kena. Gak kena. nggak kena, nggak kena, nggak kena. Boom. Oh, ada. Ah, Terima kasih Bapak Ibu ya. Kita interaktif kita interaktif di sesi malam hari ini serius tapi santai ya Bapak Ibu ya. Eh, Kira-kira dari ice breaking sedikit singkat barusan, kira-kira apa yang bisa dipelajari Bapak Ibu? Tak bahaya Bu Dor. Oh dia, Dor. Ada yang lewat Fokus, chat. fokus, Fokus apa lagi? konsentrasi, fokus, Konsentrasi apa lagi? Udah ada lagi? Kontrol diri yang kita. Apa Bu Hani? tanggap, tanggap situasi, Tanggap situasi, mantap ya. Ada lagi? Selalu siap. Apa? Selalu siap. Selalu siap, mantap ya. Oke, bener banget Bapak Ibu. Terima kasih jawaban-jawabannya. Saya punya, oh siap, sigap, siap, siaga, kata Pak Rosihan ya, mantap. Nah, jadi dari permainan tadi tuh ternyata ada filosofi yang mendalamnya Bapak Ibu. Mau tahu apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Mau tahu banget, oke banget siap. dong. Karena mau tahu banget saya kasih tahu ya. Jadi di dunia ini ada 3 jenis orang. Ada berapa jenis orang Bapak Ibu? Ada 3 jenis orang. Orang yang pertama itu kalau dikasih dar, 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 jawabannya apa Bapak Ibu? Nggak Eh, kena. Nggak kena. nah, gak kena artinya orang itu kalau dikasih tanggung jawab, dikasih amanah, dikasih masalah gitu ya, dikasih tantangan, dia memilih untuk Nggak kena. Nggak kena. Menghindar, menghindar. menghindar. Betul, kabur Bapak Ibu. Kalau bisa jangan saya, kalau bisa jangan saya gitu ya. Gitu, kabur, menghindar, menjauh gitu ya. Lari. Nah, tapi ada juga tipe kalau orang yang kedua ketika dikasih boom jawabannya Ah, apa enggak? itu. Artinya apa tuh? Bukan lari dari kenyataan ya, iya Pak Rosihan ya. Lalu Apa 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 tipikal orang yang kedua ini adalah ketika dia Tidak dikasih sanggup. mana, yes, Pak Enrico betul, pasrah ya, Pak Enrico ya. Jadi pasrah. Kalau boom, oh gitu ya, aku langsung nyerah, aku langsung ngedown, aku langsung jatuh ya. Dikasih banyak beban itu langsung stres, langsung jatuh, langsung menyerah gitu ya. Pasrah, ah ya udahlah gitu ya. Nah, kemudian ada juga tipikal orang yang ketiga. Orang yang ketiga itu ketika dikasih dar, jawabannya, jawabannya, Apa tuh tadi bom-bom ya? jawabannya, kalau dikasih dor, jawabannya Apa? dor. Jadi, Dor. tipikal orang yang ketiga ini adalah orang yang ketika dikasih tantangan, dikasih amanah, dikasih beban, dikasih tanggung jawab, dikasih masalah, dia memilih untuk proaktif, memilih untuk mengambil tanggung jawab. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya kontribusikan? Apa yang saya bisa um, apa lakukan gitu ya, berinisiatif, berinovasi, berproaksi gitu ya. Nah, fokus kepada solusi gitu Bapak Ibu. Kira-kira mau jadi orang ke satu, kedua, kata fokus yang ketiga? Ketiga, satu. Ya, dor, kenapa? yang dor tadi, yang Yang dor. dor. Iya, jadi orang yang dor itu adalah yang orang yang proaktif ya. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Filosofinya sangat mendalam. Ternyata ada pembelajarannya ya dari ice breaking barusan Wah, ya. Oke. Sebentar, jangan pegang.
Oke, kalau begitu saya izin untuk lanjut. Bapak Ibu senang banget kita akan bahas materi yang menarik malam hari ini karena ini tuh nggak jauh dari kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu ya. School Leader 101. Wow ya. Ada banyak cara untuk jadi pemimpin pendidikan yang em, efektif Bapak Ibu. Salah satunya adalah memiliki strategi mengelola prioritas di sekolah. Gitu ya. Gimana ya mengelola prioritas di sekolah Bapak Ibu? Ya, tadi saya udah Tadi kita udah ice breaking, sudah diperkenalkan juga Bapak Ibu. Terima kasih Kak Nabila begitu ya. Pada dasarnya sebenarnya em, apa eh, saya semangat sekali gitu ya untuk berbagi di dunia pendidikan, pengembangan diri gitu ya, berikut peran-peran yang saat ini dijalani gitu ya, salah satunya sebagai narasumber juga di program sekolah penggerak di Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek begitu ya, dan suka nulis buku juga gitu, tadi mungkin belum kenalan gitu ya. Em, Nah, buku-buku, oke. Nah, ini kalau misalnya mau berkontak begitu ya, boleh. Sebentar, ini kayaknya kelewat. Nah, kalau mau berkontak, kita bisa saling bersilaturahmi, Bapak Ibu, em, di Instagram barangkali ya, di @ranikusuma. Senang banget nanti kalau misalnya bisa saling follow. Saya terbuka sekali untuk bisa berkolaborasi, begitu ya. Atau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, begitu ya. Em, Boleh mengkontak saya via direct message barangkali di @ranikusuma ya, pakai hak karena orang Sunda Bapak Ibu ya, atau via Facebook, ada yang masih punya Facebook barangkali, atau LinkedIn ya di Rani Indriani Kusuma, atau kalau mau kontak langsung secara WhatsApp juga boleh ya. Silahkan. Nah, ini barangkali senang banget kalau misalnya kita bisa berkolaborasi ya Bapak Ibu ya, berdiskusi suatu saat nanti. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu nih, ada nggak yang pernah ngerasain seperti di gambar ini? Ada nggak Bapak Ibu? Siapa yang pernah ngerasain hal yang seperti ini? Boleh ditulis di kolom chat, Bapak Ibu. Saya, gitu. Siapa yang pernah merasa juggling seperti ini, Bapak Ibu? Atau udah semua bisa ya? Kalau udah semua bisa, barangkali nggak hadir di tempat malam ini. Saya. Oke, banyak juga ya. Oke, oke. Oh, berarti bener ya. Saya bener. Berarti ngerasain personal time, antara kerja, antara hubungan, antara mungkin ada yang kuliah lagi sama kayak saya gitu. Tadi ada yang S2 juga ya. Um, Aduh, gimana caranya juggling gitu ya. Punya tanggung jawab sebagai pemimpin sekolah, tapi saya misalnya lanjut lagi nih, saya ambil S3 gitu ya. Gimana nih caranya gitu ya. Me too, kata Kak Bu Lucia ya. Saya Bu, saya. Oh, saya banyak berarti ya. Nah, ini tuh gimana caranya ya? Wah, kalau misalnya kita nggak punya caranya, mungkin kita akan tenggelam dalam stres yang tidak berkesudahan ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah nggak ngerasain kayak gini? Kadang-kadang kita ngerasa kayak Superman gitu atau Wonder Woman barangkali. Ya, pernah nggak kita jadi pemimpin sekolah gitu, atau kita jadi guru, atau saya jadi pendidik gitu ya, berasanya kayak Superman atau Wonder Woman gitu. Tapi kenyataannya malah kebingungan ngurus semua ini. Wow, ada tim yang perlu em, apa dibersamai gitu ya. Terus apa lagi? Ada murid-murid juga gitu, ada orang tua barangkali gitu ya. Pernah nggak Bapak Ibu rasa, aduh kayak Superman nih gitu ya, kayak aduh, tapi malah bingung nih ngurus semua ini gitu ya. Nah, tenang Bapak Ibu, kalau ada yang rasain hal yang sama seperti ini masalah semua orang kayaknya gitu ya. Karena ada banyak hal yang harus kita urus di dunia ini ya, nggak cuma dunia profesional, tapi dunia personal kita juga perlu diseimbangkan gitu ya. Bagaimana kita sebagai individu maupun sebagai pemimpin barangkali di organisasi atau satuan pendidikannya, kita bisa bukan jadi Superman, tapi kita membangun super tim, Bapak Ibu ya. Bahwa kita tuh
mencapai tujuan tidak sendirian tapi barengan gitu ya. Jadi jangan dijadikan beban pribadi yang terlalu mendalam gitu Bapak Ibu ya. Enjoy aja gitu ya. Tapi gimana caranya enjoy? Karena banyak banget tantangan nih sebagai pemimpin sekolah saat ini. Coba boleh ditulis di kolom chat Bapak Ibu atau unmute kira-kira tantangan terbesar Bapak Ibu sebagai pemimpin sekolah atau sebagai pendidik saat ini tuh apa sih? Boleh kira-kira apa? Boleh di kolom chat atau mau unmute juga boleh. Apa hal yang paling menantang kira-kira Bapak Ibu? Tantangan terbesarnya apa nih? Boleh ditulis di kolom chat atau unmute atau raise hand juga boleh. Kita interaktif ya Bapak Ibu ya malam ini ya. Biar seru nih, biar nggak ngantuk ya. Biar semangat terus nih ya. Supaya pembelajaran kita relevan ya. Nah, membangun komitmen bersama, sulit ya, itu menantang banget, Bumi, bener banget gitu ya. Membangun komitmen bareng tuh, aduh, rasanya kok cuma saya sendirian yang komit, teman-teman saya mana komitmennya gitu ya. Nah, itu menantang, betul, Bu Omi. Ada lagi nggak yang lain, yang merasakan tantangan yang lebih besar gitu ya, sebagai refleksi jujur, wah banyak yang nggak jujur barangkali ya. Refleksinya ya formalitas aja gitu ya. Atau ada yang, oh udah hands up gitu, apa nih maksudnya Miss Zain ya? Give up gitu ya mungkin ya. Saya coba membaca emotikonnya. Oke, ada lagi yang menjadi tantangan terbesar lain, menghadapi guru cerewet. Waduh, Pak Zulfikri ya. Menghadapi guru cerewet itu menantang ya. Tapi bukannya justru bagus, Pak, berarti itu bisa apa memberikan banyak masukan gitu ya kepada organisasi, kepada sekolah gitu ya. Asal cerewetnya kita akomodasi dan arahkan gitu ya. Itu bisa jadi guru yang bisa membantu kita justru untuk mencapai tujuan gitu ya. Kemudian Bu Umi mengubah mindset perubahan. Mantap ya. Paling susah emang mengubah mindset gitu ya. Makanya kita harus punya tim yang tepat gitu ya. Dan juga membangun teamwork. Benar nih ya. Bangun teamwork plus growth mindset. Punya, wah. BM ya Bu Bella ya. Nah, itu juga pasti challenging banget gitu. Konflik tim, Bu Sri, terima kasih nih. Ini pasti jadi banyak tantangan terbesar juga ya yang dirasakan ya. Aduh, tim tim kita kok bisa konflik gini gitu ya. Kita kan harus bisa jadi apa pengayom ya, mediator juga gitu ya. Banyak banget peran pemimpin sekolah tuh. Wow gitu ya. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Udah? Wah, kayaknya kalau dibuka terus kayaknya makin banyak ya. Tapi nggak apa-apa, boleh sambil menulis di kolom chat, nanti saya tetap bacakan gitu ya. Tapi saya lanjut izin untuk move on gitu ya. Nah, kira-kira kalau ini disebut tantangan terbesar, mana yang Bapak Ibu rasa ini tantangan terbesar sebagai pemimpin sekolah saat ini? Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Tadi jawabannya yang lain udah banyak ya. Nah, nomor satu, dua, tiga, atau empat nih. Manajemen stres, oke. Kesulitan membagi waktu untuk semua tugas. Oh, nomor empat katanya ya. Nomor empatnya menentukan prioritas di antara banyak hal penting. Ini penting, itu penting. Ini di sana penting, di sini penting. Jadi harus yang mana dulu ya Bapak Ibu ya? Bingung. Empat tuh, banyaknya empat ya. Komunikasi. Oke, nomor tiga ada ya, kurangnya kolaborasi dalam tim. Oke, semua deh kata Bu Lilis. Hehehe, iya Bu, semuanya emang menantang kok Bu, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita sadari dulu apa yang menjadi tantangan terbesar kita. Nomor tiga ya Bu Umi ya, kurangnya kolaborasi dalam tim. Oke, nomor satu juga ada ya, kesulitan membagi waktu untuk semua tugas. Yang mana? Ini ini ngerjain tugas ini kerjainnya kapan gitu ya. Nomor lima semuanya gitu kata Pak Zahrial ya. Oke, wow, berarti ini tantangan yang real ya. Valid gitu semua merasakan ya. Oke, lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa sih pengelolaan prioritas itu jadi penting Bapak Ibu? Kira-kira apa nih jawabannya? Gitu ya. Karena pastinya waktu kita cuma sebentar ya Bapak Ibu ya, hanya 24 jam. Kalau misalnya, tapi kenapa ada orang yang bisa sangat produktif di 24 jamnya, tapi ada juga orang yang tidak bisa produktif di 24 jamnya. Itu karena apa ya? Ya karena em, eh, prioritasnya
dijalankan atau tidak, dikelola atau tidak gitu ya Bapak Ibu. Apalagi kita memimpin sebuah organisasi, memimpin satuan pendidikan gitu ya. Ada banyak orang, ada multi stakeholder. Kita perlu perhatikan mana yang lebih penting di antara yang penting gitu ya. Kalau itu tidak dilakukan, wow, bisa dibayangkan seberapa chaosnya gitu ya, satuan pendidikan kita, sekolah kita gitu ya. Maka kita penting untuk mengelola prioritas ini gitu. Nah, eh, apa kira-kira aktivitas sehari-hari di sekolah yang menurut Bapak Ibu tuh sering menyita waktu Bapak Ibu tapi nggak memberikan hasil yang signifikan? Apa kira-kira aktivitas apa ya di sekolah yang ketika menyita waktu banget tapi hasilnya tuh nggak signifikan? Ada nggak Bapak Ibu? Coba ditulis di kolom chat atau unmute. Aktivitas sehari-hari di sekolah, ngeluh. Ngeluh itu ternyata ada aktivitas ngeluh, oke. Tapi nggak ada hasil ya, ngeluh aja tapi tidak dikomunikasikan dengan baik, nggak akan jadi solusi. Betul, Bu Desi. Ada lagi nggak aktivitas lain? Rapat tim yang nggak to the point. Nah, itu dia Bu Bella ya. Rapat tim tapi nggak dituliskan agendanya apa gitu ya. Apa sih yang mau dibahas dan lain sebagainya gitu. Itu tuh juga tidak memberikan hasil signifikan. Sama, betul kebanyakan rapat. Rapat sepanjang hari terus kapan eksekusinya gitu ya. Oke ya itu. Terima kasih jawabannya. Nah, oh ada lagi. Ada meladeni permintaan yayasan yang nggak ada ujungnya ya Bu Dini ya. Bumi banyak tujuan tapi kurang action. Nah, itu dia. Mendingan sedikit tujuan tetapi dikerjakan ya, dieksekusi ya. Pak Zahrial, diskusi program atau perubahan yang tadi catat dan terencana karena tahu bulat dadakan ya Pak Zahrial ya. Relate banget ini ya. Diskusinya tidak tidak direncanakan dengan baik. Nah, itu ya. Terima kasih Pak Zahrial. Nah, jadi Bapak Ibu kita tuh penting banget untuk mengidentifikasi prioritas kita ya Bapak Ibu ya. Pastinya sebelum menentukan prioritas kita harus punya yang namanya tujuan gitu ya. Tadi wah tujuannya banyak gitu ya. Tapi yang mana sebenarnya yang paling penting dari semua tujuan yang ada? Diskusi sama tim yang close minded sih kata Bu Lilis. Nah, itu dia ya, itu balik lagi ke mindset ya. Nah, itu perlu kita apa akomodasi dengan banyak diskusi gitu ya. Kalau close minded tuh perlu digali sebetulnya bagaimana membiasakan gitu ya, membudayakan kita open mind itu bisa dibudayakan gitu ya di dalam um, aktivitas di sekolah. Nah, jadi kalau kita kembali ke identifikasi prioritas, kita harus tentukan tujuan kita apa di satuan pendidikan kita. Harus didefinisikan secara jelas. Mau apa? Karena kalau belum ada tujuan, kita kayak mengalir seperti air. Iya, kalau airnya mengalir ke lautan luas, ya. Tapi kalau mengalirnya ke comberan, gimana Bapak Ibu? Ya, makanya harus ada tujuannya, gitu ya. Ini kita mau mencapai laut atau mencapai comberan? Nah, yang mana, gitu ya? Pasti kita mau sampai ke laut, mau ke Bandung, apa mau ke apa Jakarta misalnya gitu ya, itu tuh harus ditentukan mau kemana secara spesifik. Bapak Ibu pasti sudah apa paham dengan SMART goals gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua pasti harus kategorisasikan tugasnya, pisahkan tugas yang berdasarkan urgensi dan juga kepentingannya apa, eh, mana yang penting, mana yang prioritas gitu ya. Itu adalah cara kita untuk bisa memahami ini tugas ini penting atau tidak gitu ya. Bagaimana caranya? Tentu kita perlu memahami yang namanya uh, Eisenhower Eisenhower um, matrix ya Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar ini gitu ya. Matrix ini digunakan begitu ya untuk menentukan prioritas gitu ya Bapak Ibu ya dengan tepat. Jadi mana yang urgent, mana yang penting gitu ya. Jadi kalau untuk menentukan prioritas yang tepat itu dibagi menjadi 4 kuadran ya. Kuadran yang pertama adalah urgent dan juga important gitu ya. Penting, udah gitu urgent lagi gitu ya. Harus diselesaikan dengan segera gitu ya. Maka apa yang perlu dilakukan kalau urgent dan important? Maka do do it now, lakukan saat ini, sekarang juga, right here right now, lakukan sesegera mungkin karena dia dan dia apa prioritas gitu ya, penting untuk dilakukan dan urgent gitu, cara waktunya harus segera gitu ya. Ada lagi yang
not urgent tapi important. Dia penting sih, tapi nggak harus sekarang juga dikerjainnya gitu ya, nggak harus detik ini. Maka ini harus di-decide, ditentukan kapan mau dikerjainnya gitu ya, schedule a time to do it. Makanya kita butuh yang namanya um, aplikasi gitu ya, atau sekretaris pribadi saya gitu ya. Saya selalu sekretaris pribadi saya adalah Google Calendar Bapak Ibu. Yang mau tahu hari ini saya ada kegiatan apa, semuanya di Google Calendar saya secara personal gitu ya. Nah, saya akan tentukan kapan saya akan melakukan sekian banyak hal yang mau saya lakukan, saya taruh di Google Calendar gitu ya. Harus di-schedulekan, harus diluangkan. Karena kalau tidak diluangkan artinya tidak penting gitu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang namanya urgent tapi not important. Kalau dia urgent sih, butuh cepat, tapi nggak penting. Nah, karena dia nggak penting, delegasi aja Bapak Ibu. Nggak usah Bapak Ibu yang selalu ngerjain semuanya. Bapak Ibu punya tim, punya rekan-rekan yang perlu kita um, berdayakan, berikan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh, maka delegasikan. Ya, cari who can do it for you. Siapa yang bisa melakukan ini? Bapak Ibu barangkali mau mengkaderisasi gitu ya, menciptakan pemimpin-pemimpin berikutnya gitu ya. Salah satunya ya delegasi ini Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang selanjutnya adalah not urgent dan not important. Udah nggak penting, nggak harus sekarang juga gitu ya. Nah, delete. Nah, delete, eliminasi, nggak perlu, berarti nggak penting. Contohnya apa Bapak Ibu? Misalnya, yang urgent sama important, tindakannya mesti langsung. Contoh, nanganin konflik besar di sekolah itu nggak bisa ditunda-tunda. Saat ini juga selesaikan, gitu ya. Step by step-nya mesti kayak gimana. Itu harus do it now, gitu ya. Ada lagi yang not urgent tapi important. Nah, itu tuh rencana strategis, renstra, gitu ya. Apa nih, strategi kita tuh apa yang harus kita lakukan? Merancang kurikulum, misalnya contoh, atau merancang apa inisiatif-inisiatif gitu yang itu harus dialokasikan waktunya gitu ya. Nggak urgent sih, tapi penting banget sih ya, harus dialokasikan. Kemudian ada yang urgent tapi not important, didelegasikan. Apa contoh, balas email yang nggak sepenting itu misalnya ya, boleh delegasi ke sekretaris gitu ya. Atau kemudian ada yang not urgent tapi not important, itu harus dihindari. Contoh, stalking sosial media gitu ya. Browsing tak berkesudahan, menghabiskan waktu terlalu lama di media sosial, itu juga itu nggak penting dan juga nggak harus segera dilakukan gitu ya. Itu tuh sesuatu yang penting untuk kita pahami gitu ya. Jadi kalau melihat ini, kira-kira apa nih? Boleh direnungkan atau dituliskan apa satu tugas penting yang Anda lakukan hari ini dan masuknya ke kuadran mana gitu ya. Mana kira-kira, boleh ditulis di kolom chat ya. Uh, ada tugas mendesak tapi sebenarnya nggak penting, gimana Anda bisa mendelegasikan itu gitu ya. Boleh sambil menuliskan di kolom chat, silahkan gitu ya. Nah, selanjutnya setelah Eisenhower sebetulnya ada yang disebut dengan Pareto Principle Bapak Ibu. Ya, Pareto Principle ini adalah tentang bagaimana kita fokus pada di antara 100% hal di dunia ini, kita hanya perlu fokus pada 20% yang berdampak 80% pada hasil. Ya, karena ini sebuah hukum prinsip Bapak Ibu di dunia manajemen bahwa 20% aktivitas itu memberikan 80% hasil. Ya, dan 80% aktivitas hanya memberikan hasil 20%. Bapak Ibu mau pilih fokus ke yang 20% apa fokus ke 80%? Aktivitasnya. Kan mendingan fokus ke 20% tapi hasilnya 80%. Benar nggak Bapak Ibu? Contoh, meningkatkan kolaborasi tim guru supaya bisa menghasilkan 80% keberhasilan akademik siswa. Itu lebih penting. Ya, kita mau menyasar keberhasilan akademik murid yang 80%. Maka fokusnya ke yang 20%. 20%-nya adalah gimana para guru ini bisa kolaborasinya dengan baik. Gitu ya. Nah, itu. Coba silakan dipikirkan, Bapak Ibu boleh dituliskan juga gitu ya, apa satu aktivitas di sekolah Anda yang memberikan dampak terbesar bagi kemajuan sekolah. Gitu ya, silahkan. Boleh ditulis di kolom chat atau ditulis di catatan Bapak Ibu sendiri gitu ya. Mana nih aktivitas penting banget tapi dampaknya tuh besar gitu ya. Jadi nggak harus semua hal dilakukan Bapak Ibu. Cukup yang 20% aja tapi berdampak. Ya. Selanjutnya adalah
Nah, ini jadi betul tadi sudah saya jelaskan ya, ini pendekatan manajemen yang sebagai pemimpin sekolah penting fokus pada aktivitas yang memberikan dampak besar. Ya, contoh 20% aktivitas penting, melatih guru dalam mengerjakan dalam strategi pembelajaran baru misalnya. Itu lebih penting karena dampaknya ke 80% peningkatan hasil belajar murid dan kepuasan orang tua. Gitu ya. Maka treatment ke guru itu jadi penting karena itu akan berpengaruh ke para murid gitu, para orang tua gitu. Make or break-nya ada di guru. Nah, berarti kita fokus guru-guru ini. Yes, menyelesaikan masalah siswa didampingi orang tua Pak Zulfikri. Ini berarti apa nih? Itu penting ya. Masalah siswa harus diselesaikan didampingi orang tua dan itu bisa berdampak kepada apa kepuasan mereka stay di sekolah gitu ya dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah, cara lainnya adalah batching task. Batching task adalah eh, batching task adalah bagaimana kita teknik mengelompokkan tugas yang serupa untuk meningkatkan efisiensi. Jadi istilahnya sekali ngedayung, 2-3 pulau terlampaui. Wow, asik banget nggak Bapak Ibu? Ngedayungnya sekali aja, tapi kita udah melampaui 2-3 pulau, gitu ya. Nah, dengan mengelompokkan tugas, Bapak Ibu bisa mengurangi waktu transisi dan meningkatkan fokus, gitu ya. Contoh misalnya Bapak Ibu di Google Kalendernya barangkali gitu ya. Kira-kira apa aktivitas pagi Bapak Ibu apa? Ya, di fokus Bapak Ibu di pagi apa, di siang apa, di sore apa, di malam apa gitu ya. Terus diisi dengan aktivitas yang mirip. Meeting, meeting misalnya ditaruh di siang gitu ya, siang hari atau sore gitu. Misalnya karena guru-guru mengajar di pagi misalnya. Pagi itu mengerjakan pekerjaan deep work, pekerjaan yang butuh berpikir karena kualitas energi Bapak Ibu masih fresh banget di pagi. Jadi bisa dipakai untuk deep work. Pekerjaan-pekerjaan yang menuntut pemikiran kreatif gitu ya, pemikiran-pemikiran yang fokus gitu ya. Maka misalnya ditaruh di pagi gitu ya. Daripada meriksa email sepanjang hari, alokasi aja satu waktu khusus jawabin email di jam berapa misalnya. Maka semua email dijawab di jam segitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Gabungin semua rapat tim atau diskusi kecil jadi satu sesi yang terjadwal. Jadi jangan mencar-mencar gitu ya. Nah, coba dipikirkan Bapak Ibu dituliskan. Apa tugas rutin di sekolah Bapak Ibu yang bisa dikelompokkan untuk meningkatin efisiensi? Boleh dicatat di buku catatannya atau di-share di kolom chat boleh supaya kita semua bisa ikut belajar ya Bapak Ibu ya. Ini adalah batching task gitu ya. Nah, ini penting banget Bapak Ibu karena dari sekian banyak kegiatan yang harus kita lakukan gitu ya. Ya harus digabung Bapak Ibu karena supaya efektif, efisien gitu ya. Misalnya kapan meeting, kapan merencanakan, kapan yang merencanakan gabung jadi satu, yang meeting gabung jadi satu, ngebales email jadi satu, harus keluar keluar kantor jadi satu gitu ya. Jadinya kita nggak bolak-balik gitu ya. Jadi belajar efisien. Oke, nah langkah berikutnya adalah strategi berikutnya adalah delegasi ya untuk bisa jadi pemimpin yang mampu untuk bisa mengelola waktunya dengan baik, ya mengelola prioritasnya dengan baik, maka penting untuk melakukan delegasi yang cerdas, gitu ya. Jadi bukan sembarang delegasi, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa fokus pada hal yang paling penting. Kan kita punya tim, Bapak Ibu ya. Jangan semuanya dikerjain sendirian. Capek, Bapak Ibu. Justru kita harus membangun tim kita, mengajak mereka terlibat supaya mereka engage dengan projectnya gitu ya. Mereka merasa punya sense of ownership, rasa kepemilikan gitu terhadap projectnya, idenya juga bisa mengakomodir ide-ide mereka dan lain sebagainya. Jadi delegasi juga jadi penting untuk membantu pemimpin fokus pada tugas strategis. Jadi kita fokusnya ke yang strategis-strategis aja Bapak Ibu ya. Yang bisa kita delegasikan hal yang lain berikan kepada tim ya. Delegasikan tugas operasional atau administratif ke wakil ke wakil Anda gitu ya, ke guru senior barangkali gitu ya, sekretaris Anda dan lain sebagainya untuk mengoptimalkan waktu Anda. Delegasikan pengelolaan jadwal rapat ke sekretaris. Berikan tanggung jawab koordinasi acara kepada tim guru senior ya Bapak Ibu ya, berikan kesempatan, berikan ruang untuk bertumbuh kepada tim kita. Karena pemimpin yang hebat itu menciptakan pemimpin-pemimpin lainnya
Bapak Ibu. Jadi kita nggak hebat sendiri, tapi menghebatkan orang lain juga Bapak Ibu. Karena kan mereka belajar dari apa yang kita delegasikan kepada mereka. Gitu ya. Boleh silakan dituliskan satu tugas yang bisa Anda delegasikan mulai besok Bapak Ibu. Boleh ditulis di kolom chat, boleh ditulis di kolom buku catatan Anda Bapak Ibu supaya materi hari ini tuh beneran bermanfaat dan relevan bisa langsung diaplikasikan. Karena bukan seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa banyak yang kita lakukan. Kita aplikasikan. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini ada studi kasus nih. Kisah Bu Maria nih ya. Saatnya menentukan prioritas dengan bijak. Nah, silakan kita berpikir bersama. Bapak Ibu sudah siap? Bu Maria adalah kepala sekolah di sebuah SD dengan 200 siswa. Tes? Sudah aman ya? Cek? Aman, Bu Rani? Ya, oke. Jadi saya ulangi ya. Kisah Bu Maria, gitu ya. Boleh Bapak Ibu? Nah, Bu Maria adalah kepala sekolah di sebuah SD dengan 200 murid. Suatu hari dia menghadapi banyak tugas. Menangani konflik murid, hadir rapat yayasan, mempersiapkan evaluasi akreditasi Bapak Ibu. Wah, Bu Maria nih akhirnya menggunakan Eisenhower Matrix untuk memprioritaskan tugasnya, mendelegasikan sebagian pekerjaan, dan mengalokasikan waktu untuk tugas strategis. Ya, bagaimana Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah Bu Maria? Ya, caranya gimana Bapak Ibu? Ya, pakai Eisenhower-nya kayak gimana? Menangani konflik murid, menghadiri rapat yayasan, atau menyiapkan evaluasi akreditasi dulu Bapak Ibu? Yang mana yang lebih penting buat Bu Maria? Boleh ditulis ke kolom chat atau di unmute? Ada yang mau coba? Seandainya Bapak Ibu adalah Bu Maria, yang mana yang diselesaikan dulu Bapak Ibu? Konflik dulu, menghadiri rapat dulu, atau mempersiapkan evaluasi akreditasi? Bu Vela, Konflik dulu, konflik siswa dulu. siapa ini Bu? Dengan siapa Ibu? Maaf, tidak terlihat. Konflik ya Bu ya? Oh, oke. Oke, terima kasih jawabannya. Konflik, 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 konflik. Oke, nyelesain konflik itu jadi urgent dan penting ya. Berarti yang duluan dikerjain sama Bu Maria adalah konflik dulu, selesaikan. Tangani. Karena kalau konflik kalau nggak diselesaikan, wow, bisa berpengaruh kepada satuan pendidikannya, berpengaruh kepada sekolahnya, berpengaruh pada muridnya, berpengaruh pada guru-gurunya, gitu kan. Nah, maka selesaikan dulu konflik murid. Setelah itu apa Bapak Ibu? Habis nanganin konflik siswa, apa yang perlu dilakukan? Menghadiri rapat yayasannya kapan? Mana dulu? Menghadiri rapat yayasan dulu atau mempersiapkan evaluasi akreditasi? Mana Bapak Ibu? Diapain menghadiri rapat yayasan? Rapat yayasan diapain Bapak Ibu? Hadir nggak di rapat yayasan? Hadir tapi diapain waktunya? Oh, ada nih Pak Zahrial mencoba menjawab ya. Konflik delegasikan kepada waka kesiswaan dengan arahan yang jelas. Oke, berarti waka kesiswaan didelegasikan konfliknya gitu ya. Akreditasi delegasikan ke wakasek kurikulum dengan catatan. Oke, diberikan arahan ya. Lalu Pak Zahrial akan datang ke rapat yayasan. Kenapa? Barangkali di situ ada yang lebih urgent dan important gitu ya. Pak Zahrial ya, tergantung situasinya barangkali. Mempersiapkan evaluasi akreditasi dan rapat yayasan. Konflik diserahkan ke wakil. Oke. Akreditasi bagi tugas dengan tim. Nah, berbeda-beda ini ya. Nah, sekali lagi kita perlu lihat konteks masalahnya, konfliknya yang seperti apa. Apakah konfliknya sangat besar sehingga perlu kita terjun langsung gitu ya, atau itu konflik yang bisa didelegasikan ke level misalnya ke Wakasek begitu ya, atau apa masih bisa oleh apa koordinator koordinatornya dulu gitu ya, koordinator BK-nya dulu atau siapa gitu ya. Akreditasi bagi tugas dengan tim. Oke. Kata Bu Dini, rapat yayasan, persiapan akreditasi ke tim akred. Oke.
Macam-macam jawabannya ya Bapak Ibu ya. Wah, terima kasih nih. Semua sekali lagi tergantung kepada seberapa besar dampaknya gitu kan. Kita harus lihat, jangan lupa Bapak Ibu sudah bisa nih pakai Eisenhower, jangan lupa sama Pareto Principle-nya gitu ya. Kira-kira yang mana yang sangat berdampak kepada satuan pendidikan. Em, karena kalau misalnya itu memang perlu didahulukan gitu ya. Tapi kalau itu konflik yang masih bisa di delegasikan itu sesuai di apa perlu diperhatikan terkait dengan skala dari konflik itu sendiri gitu ya. Dan pasti dengan harus jelas juga di rapat yayasan kita apa yang harus dilakukan gitu itu perlu di elaborasi gitu ya supaya kita bisa mendapatkan jawaban yang paling tepat. Tapi senang banget, terima kasih Bapak Ibu sangat interaktif nih malam hari ini. Bapak Ibu kasih jawaban dari studi kasus ini, semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan pembelajaran ya. Nah, tambahan lagi Bapak Ibu, ada terkait dengan workflow yang efektif supaya kita bisa kolaborasi dengan tim. Kan tadi masalahnya kolaborasi sama tim ya, gimana caranya supaya lebih optimal? Kuncinya ada di workflow yang efektif gitu ya. Gimana flow kerja kita? Apakah kita sudah punya workflow gitu ya? Jangan-jangan belum gitu ya. Nah, sekarang tuh udah dipermudah banget Bapak Ibu, banyak workflow yang bisa kita gunakan gitu ya untuk memudahkan kolaborasi tim dan meningkatkan efisiensi kerja tuh pakai aplikasi-aplikasi manajemen proyek. Contohnya misalnya pakai Trello. Ada nggak di sini yang pakai Trello, Bapak Ibu? Nah, ini yang atas tuh aplikasi Trello gitu ya. Di situ kita bisa tulis what to do, apa yang harus dilakukan nih. Ya, to-do-nya ada banyak sekali ya. Lalu dari to do itu siapa yang akan mengerjakannya ya? Pakai aplikasi itu bisa. Jadi kita invite semua tim kita masuk ke Trello, kemudian bagi-bagi tugas di Trello ya. Siapa melakukan apa? Kapan deadline-nya? Kalau sudah lalu progresnya dipindah. Oh, lagi di doing nih. Oke, saya terima tugasnya. Saya lagi doing. Taruh di kartnya dipindah ke doing gitu ya. Oh, lagi dikerjain nih, ketahuan nih progresnya sampai mana. Jadi kita tinggal buka Trello aja Bapak Ibu gitu ya. Nggak harus ngecek secara langsung setiap hari gitu ya. Tapi ini kuncinya memang mendisiplinkan tim guru kita gitu ya untuk membiasakan menggunakan ini. Jadi kita nggak harus selalu checking, micromanage gitu ya. Aduh, capek Bapak Ibu kalau kita micromanaging gitu ya. Ngurusin sampai hal-hal yang kecil gitu ya. Kita tetap perlu cek gitu ya, tetapi tidak juga mengganggu keleluasaan tim kita untuk mengeluarkan kreativitasnya gitu ya, mengeluarkan inisiatifnya dan lain sebagainya gitu ya. Terus kalau udah selesai, kalau sudah dikerjakan, pindahkan ke done gitu ya, selesai gitu. Sudah selesai di tanggal berapa, cek kualitasnya dan lain sebagainya. Lebih mudah nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kita tuh nggak perlu seintens itu gitu ya untuk terlalu micromanage kepada tim kita gitu ya. Kita bisa gunakan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang lebih strategis gitu ya. Atau bisa juga pakai Google Sheets gitu ya. Google Sheets ini bisa untuk mendokumentasikan tugas, tanggung jawab tim. Bikin aja di Google Sheets seperti ini, project task misalnya. Task name-nya apa? Oh, apa ditulis dijabarkan gitu ya. Siapa ownernya, start date-nya kapan, end date-nya kapan, statusnya udah komplit belum atau in progress atau belum mulai gitu ya. Prioritasnya dibikin, oh ini high, ini medium, ini prioritas tinggi, ini prioritas sedang, ini prioritas rendah gitu ya. Terus estimasi penyelesaiannya berapa jam, 40 jam, 60 jam, 80 jam misalnya. Sisa waktunya berapa jam? Komennya gimana? Oh, ini udah selesai on time. Oh, ini butuh di-review. Oh, ini udah on track. Oh, ini masih tunggu input gitu ya. Jadi semua tersistemasi Bapak Ibu. Jadi nggak capek. Ya, jadi jangan malas untuk belajar aplikasi baru, aplikasi manajemen project seperti ini karena sangat memudahkan kalau kita sudah terbiasa. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kerja dari manapun gitu ya, bisa dengan lebih mudah gitu ya untuk mengontrol, mengelola tim dengan baik. Gitu. Itu terkait dengan workflow. Nah, mungkin dari saya karena waktunya terbatas juga, pesan mungkin apa
semua hal ini sebetulnya langkah-langkah kecil, Bapak Ibu. Tapi kalau langkah-langkah kecil ini betul-betul kita lakukan, betul-betul kita aplikasikan, maka langkah-langkah kecil ini akan menuju ke perubahan yang sangat besar, ya, yang sampai ke tujuan yang mau Bapak Ibu capai. Maka setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar Bapak Ibu sebagai pemimpin, sebagai pendidik, ya, Bapak Ibu. Jadi mulainya dari hal-hal kecil tadi. Udah tahu sih batching task, udah tahu sih delegasi, udah tahu sih Eisenhower, tapi semua tidak berguna kalau kita tidak melaksanakannya, mengaplikasikannya. Karena penting banget untuk kita melakukan gitu ya apa yang kita pahami gitu supaya kita bisa terlatih mencapai mencapai pencapaian-pencapaian besar dengan hal-hal yang kita pelajari gitu. Boleh, silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat komitmen apa yang akan Bapak Ibu buat untuk meningkatkan prioritas di tempat kerja. Boleh tulis di kolom chat. Mulai hari ini atau mulai besok nih? Mulai hari ini bisa loh, mulai detik ini gitu ya. Setelah selesai tutup Zoom ini, Bapak Ibu mau ngelakuin apa nih komitmennya supaya bisa ningkatin prioritas di tempat kerja? Boleh ditulis di kolom chat. Pak Zulfikri, mantap. Saya akan menggunakan Trello untuk memanage kerja saya. Jempol Pak Zulfikri, ya. Boleh Bapak Ibu semangat gitu ya, mengaplikasikan apa yang diketahui di acara malam ini. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Langkah kecil apa nih? Komitmen apa yang akan dilakukan untuk mengelola prioritas Bapak Ibu nih? Barangkali ada yang mau coba batching task, ya, atau mau coba delegasi. Selama ini saya belum berani delegasi. Saya lebih suka ngerjain semuanya sendiri. Capek Bapak Ibu ngerjain semuanya sendiri gitu ya, bagi-bagi beban ya. Supaya apa sebenarnya? Supaya tumbuhnya barengan ya. Karena kalau kita membagikan, melibatkan gitu ya, kita akan mencapai tujuan ini rasanya suksesnya barengan gitu ya. Bu Titi katanya membuat skala prioritas. Mantap Bu Titi, semangat ya Bu Titi ya. Semoga semakin jelas sekarang gimana caranya ngelola prioritas, mana yang lebih penting ya, mana yang nggak penting gitu ya. Pak Saprudin, komitmen bersama setiap pekerjaan harus dikerjakan tepat waktu. Mantap Pak Saprudin ya. Jadi bikin komitmen barengan gitu ya. Apa semua dimulai dari diri kita gitu ya, dan perlu tepat waktunya ini dimonitor kan, salah satunya tadi dengan manajemen project application gitu ya. Ada lagi? Oh, Bu Umi katanya mau konsisten disiplin. Mantap Bu Umi, semangat ya Bu Umi ya. Mendisiplinkan tim dimulai dari mendisiplinkan diri. Kita pasti akan bisa belajar untuk konsisten terus-menerus ya. Karena tim kita akan melihat bagaimana diri kita gitu ya. Maka kita pimpinlah diri kita sendiri dulu sebelum kemudian kita memimpin tim kita. Ini Bapak BS Yitno, scheduling. Wow, mantap Pak Yitno ya. Aplikasi apa nih? Ya, mau pakai apa schedulingnya? Kira-kira rencananya Pak Yitno boleh juga gitu ya, direncanakan ya, dituliskan. Schedulingnya mau pakai apa Bapak Ibu? Kayak berasa punya sekretaris pribadi. Kalau saya pakainya Google Calendar ya, karena semua kegiatan saya dari bangun tidur ya sampai tidur lagi itu adanya di Google Calendar gitu ya. Sekretaris pribadi saya gitu ya. Bapak Ibu kira-kira mau schedulingnya pakai apa gitu ya. Bu Bella, komitmen manajemen waktu untuk diri sendiri sebelum ke tim. Mantap ya. Jadi kita dulu ya, kita dulu perlu berdaya, lalu kita ajak tim kita berdaya juga. Bu Suherti, bersinergi dalam visi dan misi semua stakeholder. Mantap Bu Suherti ya. Jadi nggak cuman kita gitu ya, tapi mempertimbangkan semua stakeholder, kita jalannya barengan, sinergi, sesuai dengan visi dan misi. Bu Dini, mulai disiplin memetakan tugas bersama tim kurikulum di Google Sheet dan mau coba belajar pakai Trello. Mantap Bu Dini ya. Semoga bisa dimanfaatkan gitu ya, berbagai jenis aplikasi manajemen proyeknya, dan juga bisa terpetakan tugas-tugasnya supaya bisa dikerjainnya barengan ya Bu Dini ya. Selanjutnya Bu Zakiah, membuat roadmap. Mantap, capaian setiap kegiatan. Insya Allah semangat semua. Ih, seneng banget deh.
Bu Zakia sangat semangat nih dan menyemangati kita semua. Mantap nih, dimulai dari roadmap, capaian setiap kegiatan ya, itu pasti bikin kita makin semangat ya. Tahu apa yang kita kejar. Wah, kita jadi wah, semangatnya membara nih karena tahu ada hal besar yang kita capai. Oke, Bu Lilis mau sharing nih, mantap. Sedikit sharing, Kak. 3 tahun terakhir, saya sudah coba hal tersebut. Dari scheduling hingga monitoring. Tapi kadang ada aja hal dadakan yang lumayan urgent juga. Jadi kadang ngaruh juga ke tas yang udah kita list. Gimana tips saat ada hal dadakan gitu? Apakah dalam satu hari kita perlu selipkan slot waktu kosong untuk jaga-jaga? Wow, menarik nih, Bu Lilis ya. Sharingnya terima kasih. Ini bisa pembelajaran bersama juga nih ya. Jadi selalu aja ada hal yang urgent ya, selalu ada yang urgent. Nah, tapi kita perlu lihat selain dia urgent, apakah dia penting juga. Kalau itu adalah tadi perlu diingat rumusnya Bu Lilis. Nah, masih ingat tidak rumusnya Eisenhower? Nih, Eisenhower, kita kembali ke basic lagi. Nih, jadi rumusnya kalau ada yang urgent, kita lihat dia important apa not important, Bu Lilis? Kalau dia important, mau nggak mau langsung bertindak. Right here, right now. Memang kita perlu kasih jeda antara kegiatan satu dengan kegiatan lain. Kadang-kadang back to back gitu ya. Aduh, meeting ini, langsung ke meeting ini, langsung ke meeting ini. Kalau bisa kita kasih jeda juga buat kita relax, kita menyiapkan diri, kita kasih jeda untuk bisa siap dengan hal-hal yang barangkali berbeda gitu ya. Maka penting untuk ketika datang hal yang urgent, langsung identifikasi. Ini important atau not important? Kalau not important, berarti delegasi. Jangan kita yang kerjain. Ya, kalau dia important, nah artinya kita perlu mengukur antara skala importantnya si urgent ini dengan yang sudah kita alokasikan waktunya. Ya, itu akhirnya memilah dan memilih mana yang lebih penting yang dampaknya. Nah, hal ini berkaitan dengan prinsip Pareto ya Bu Lilis. Nah, kira-kira kalau dia important, dia memberikan dampak mana yang berpengaruh pada dampak lebih besar. Nah, itu yang harus didahulukan. Berarti apa yang sudah kita alokasikan waktunya, itu yang didelegasikan dulu gitu. Betul, betul Bu Lilis. Pertimbangannya adalah dampaknya. Pareto Principle ini jadi penting. Apakah si yang urgent ini important dan seberapa besar dampaknya? Apakah lebih besar dampaknya daripada aktivitas yang sudah kita schedulekan? Itu ya Bu Lilis ya. Semoga menjawab. Yeay, ini udah langsung langsung sama-sama Bu Lilis. Oke, baik. Ini udah langsung tanya jawab ya. Eh, nih apa lagi nih? Pak Arianto ya? Nih, coba. Masya Allah, saya yang masih fresh graduate jadi banyak belajar dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Saya jadi teringat peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, saling membahu dan tumbuh bersama dalam tim. Wow, dapat insight ya, Pak Arianto ya. Ternyata banyak banget challenge-nya ya, Pak Arianto. Di usia saat ini sebagai fresh graduate, inilah waktunya untuk mengambil insight-insight ini supaya bisa one step ahead gitu ya di usia ini Pak Arianto bisa belajar gitu ya untuk bisa tadi membahu-membahu tumbuh bersama dalam tim. Jadi kita nggak hebat sendirian, nggak sukses sendirian, tapi kita membantu tim kita sama-sama. Kalau ada beban tuh jangan di pundak kita sendirian gitu ya, bagi-bagi supaya kita nggak capek gitu ya di perjalanan panjang ini. Ya, ibaratnya maraton ya, bukan sprint. Jadi kita harus bagi-bagi energi, bagi-bagi beban gitu ya, supaya kita sama-sama punya tenaga untuk capai tujuan. Oke, ada juga yang direct message nih. Dari banyaknya solusi yang sangat baik, gitu ya. Bagaimana meningkatkan kualitas dan kepercayaan diri kita, Bu? Mana nih? Sebentar. Direct message ya. Dari banyaknya solusi yang sangat baik, bagaimana meningkatkan kualitas dan kepercayaan diri kita? Meningkatkan kualitas dan kepercayaan diri kita tidak ada cara lain, Pak Arham, selain
belajar. Belajar dari melakukan, belajar dari pengalaman, belajar refleksi, terus Kaizen gitu Bapak Ibu. Jadi improving terus-menerus. Jadi hari ini saya belajar apa? Apa yang bisa saya lakukan di hari esok lebih baik daripada hari ini? Apa yang saya bisa lakukan hari ini supaya lebih baik dari kemarin? Itu solusinya. Nggak ada cara lain selain refleksi terus-menerus, iterasi terus-menerus, ningkatin kualitas terus-menerus. Dan supaya kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, itu didapatkan dari 10.000 jam terbang. Kita bisa percaya diri itu karena kita udah melakukan banyak hal dan kita tahu, kita yakin apa yang kita tuju itu adalah tujuan yang baik. Itu salah satunya cara untuk percaya diri. Ya, Em, dari kesempatan satu ke kesempatan lain, ke kesuksesan satu ke kesuksesan lain. Kepercayaan diri itu datangnya dari kesuksesan-kesuksesan kecil yang terus kita em, raih gitu. Kepercayaan diri itu datangnya dari kepercayaan-kepercayaan kecil gitu ya. Dari kesuksesan-kesuksesan kecil. Maka lakukan hal kecil sebanyak-banyaknya dengan baik. Dengan itu kita bisa nantinya melakukan hal yang besar karena kita udah yakin melakukan hal hal besar itu adalah terdiri dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan dengan baik. Dan itu yang akan menumbuhkan kepercayaan diri kita karena kita tahu kita melakukan setiap hal kecil sebaik mungkin secara berkualitas. Semoga menjawab ya Pak Arham ya. Semangat ya. Oke. Ini langsung aja ke Nabila, karena banyak pertanyaan ya. Aku sibuk kerja Bu Lucia nih. Aku sibuk kerjakan bahan ajar materi dan juga Eh, Kak, mungkin aku mau kasih tahu sebentar nih untuk tanya jawab. Nanti langsung aja nih tanya jawabnya dari aku ada sesinya gitu Kak. Jadi nanti tanya jawabnya kita tahan terlebih dahulu karena setelah Kak Rani memaparkan materi nantinya akan ada pemaparan tentang school leadership terlebih dahulu nih Kak. Nanti Oke, terima setelah kasih Bu Nabila. after Iya, setelah nanti school leadership, baru deh Bapak Ibu guru boleh nih tanya-tanya ke Karani. Nanti dari aku boleh banget nih bantu pilihin 3 pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang udah drop Oke, di kolom chat. Nanti boleh ya dari Karani bacakan dan juga kasih tahu nih gimana nih cara-cara strateginya. Mungkin nanti akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru sekalian. Oke, mungkin dari Karani sudah dicukupkan atau ada lagi kah yang mau disampaikan terkait oke. materinya? Paling ini aja penutup dari saya. Em, Pemimpin hebat itu fokusnya pada hal yang penting, ya. Pemimpin hebat itu cirinya fokus pada yang penting dan tetap melangkah, Bapak Ibu. Jangan sampai semua beban di pundak Bapak Ibu itu membuat Bapak Ibu jadi terdiam dan tidak tahu harus melangkah kemana. Jadi fokuslah pada hal yang penting dan tetap melangkah. Dan pemimpin yang hebat tahu kapan harus berkata tidak dan kapan harus maju dengan penuh keyakinan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Kak Nabila. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Rani. Malam ini pemaparan materinya udah cukup keren banget ya Bapak Ibu guru sekalian. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rani akan bermanfaat nih buat Bapak Ibu guru sekalian untuk kegiatan ke depannya nanti. Misalnya hari ini ataupun 1 bulan ini nih, aduh schedule aku udah banyak banget gitu. Apalagi dikit lagi kita mau puasa, terus banyak liburnya. Wah, itu udah mepet banget ya sama semester akhir apapun segala macam gitu. Jadi nanti bisa banget nih saran-saran dari Bu Rani dipakai kembali terus diolah kembali oleh Bapak-bapak Ibu guru sekalian. Oke, karena nanti aku akan buka sesi tanya jawab, tapi sebelum kita buka sesi tanya jawabnya ada satu hal nih yang pengen disampaikan oleh tim karirmu. Jadi nanti Bapak Ibu guru tolong disimak terlebih dahulu karena akan ada sesi selanjutnya yaitu pemaparan singkat mengenai program School Leadership Training oleh Mas Azmi. Oke, kepada Mas Azmi, waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di malam hari ini, khususnya di em, webinar yang tentunya disampaikan
oleh Bu Rani dengan sangat antusias gitu ya, dan juga teman-teman juga nanti Bapak Ibu semuanya mengikuti webinar ini juga dengan sangat antusias gitu ya. Di webinar malam hari ini sebetulnya tadi cukup banyak hal yang disampaikan oleh Bu Rani gitu ya, di mana Bu Rani tadi menyampaikan terkait dengan prinsip Pareto, kemudian juga ada materi terkait dengan kalau misalkan teman-teman tadi Eisenhower metric gitu ya, ini tentang prioritas yang harus dibuat oleh teman-teman semuanya, mana yang perlu dikerjakan, mana yang perlu didelegasikan, ini sudah mencakup semuanya. Nah, sebelum saya lebih lanjut, suaranya kira-kira sudah terdengar dengan baik belum ya? Sudah Mas, tapi Sudah, agak Pak. agak Agak kedap. kecil ya sepertinya ya. Oke, Mm-mm. kalau gini kedengeran nggak ya? Aman-aman, ini lumayan, Oke, better-better. ini better ya. Suaranya better ya. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk menjelaskan terkait dengan program School Leader, saya pengen tahu gitu ya dari teman-teman sendiri. Tadi kan ada yang merasa eh, apa kira-kira tantangan yang paling berat dihadapi oleh teman-teman semuanya, Bapak Ibu, khususnya ketika Bapak Ibu mendapatkan amanah gitu ya sebagai seorang leader di sekolah. Kira-kira tantangan apa sih yang paling berat buat Bapak Ibu semuanya? Boleh dong di-share di kolom chat gitu ya. Walaupun tadi sebenarnya di awal sudah banyak yang menyampaikan gitu ya. Yang pertama terkait delegasi gitu ya, atau terkait dengan konflik. Kemudian bagaimana membuat skala prioritas, kemudian membagi tugas dengan tim. Betul ya, Bu Rani ya tadi ya kurang lebih problemnya seperti itu ya, Bu Rani ya. Betul, betul, Pak Asmi. Ah, ini luar biasa. Nah, tadi karena Bapak Ibu sudah menyampaikan terkait dengan problemnya, jadi sebetulnya dari Karirmu saat ini juga sedang ada program yang dimana kami sudah melaksanakan program ini selama 2 batch ke belakang dan cukup banyak membantu para leader-leader di sekolah gitu ya, baik mereka-mereka ini sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian pengurus yayasan, atau bahkan mereka yang belum jadi leader tapi dipersiapkan atau mempersiapkan diri untuk menjadi seorang leader. Nah, sebelum lebih jauh lagi gitu ya, kira-kira Bapak Ibu semuanya nih, hal apa yang saat ini tuh ingin dipelajari terkait dengan leadership kalau misalkan Bapak Ibu diberikan kesempatan. Selain yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Rani. Coba boleh di chat di kolom chat ya teman-teman ya, boleh disampaikan di kolom chat. Hal apa yang paling atau sangat ingin Bapak Ibu semuanya pelajari terkait dengan leadership. Walaupun tadi udah cukup banyak gitu ya tentang pendelegasian. Nah, tapi saya pengen tahu lebih jauh nih dari Bapak Ibu semuanya. Ini tadi ada yang menyampaikan setelah ini akan menggunakan Trello gitu ya. Kemudian pengen belajar soal cara membuat roadmap gitu ya untuk capaian setiap kegiatan. Kurang lebih seperti itu mungkin ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, sudah cukup terjawab semua sebenarnya secara nggak langsung ya, Bapak Ibu ya, terkait dengan pertanyaan satu tantangannya itu apa, kemudian hal apa yang ingin dipelajari itu semuanya sudah disampaikan sebenarnya di kolom komentar atau di kolom chat. Nah, karena saya izin untuk present ke Bapak Ibu semuanya di malam hari ini kepada Bapak Ibu yang sangat antusias ya untuk mengikuti program webinar di malam hari ini bersama Karirmu dan dengan materi yang sangat antusias disampaikan oleh Bu Rani gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, izin untuk menjelaskan terkait program kami menyebutnya sebagai School Leadership Training, di mana kami mengangkat temanya sebenarnya bagaimana kita bisa memimpin eh, dengan visi. Tadi Bapak Ibu juga ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya untuk membuat visi yang baik, mendelegasikan sesuatu itu kan tentunya harus ada visi yang jelas gitu ya, atau ada kemampuan influencing yang baik kepada guru atau kepada mungkin sekretaris gitu ya kalau misalkan kita menempatkan diri sebagai leader atau kepala sekolah di sekolah gitu ya. Nah, kemudian dari program ini sebenarnya memang goalsnya bisa membantu Bapak Ibu semuanya, baik yang belum atau sudah menjadi kepala sekolah ataupun menjadi leader di sekolah. Leader itu cakupannya luas ya Bapak Ibu, yang mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, sekretaris, bahkan yang terkadang diamanahi untuk menggantikan posisinya kepala sekolah sewaktu-waktu. Nah, itu juga termasuk leader ya Bapak Ibu. Nah, ini yang kami coba siapkan
tapi sebelum masuk terkait dengan school leader, nah saya izin coba sampaikan terkait dengan karirmu sendiri. Jadi karirmu memang platform untuk solusi terintegrasi, di mana kami memberikan pelatihan-pelatihan maupun juga penawaran program-program yang relate dengan Bapak Ibu semuanya, khususnya di bidang kepemimpinan. Cukup banyak program-program yang bisa kami propose ke Bapak Ibu semuanya. Lebih detailnya mungkin Bapak Ibu semuanya bisa kunjungi karir.mo ya. Nah, di sini di awal gitu ya, latar belakang program ini sebenarnya apa sih? Latar belakang program ini adalah kami ingin hadirkan bagaimana ini bisa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya, khususnya ketika Bapak Ibu semuanya diamanahkan atau bercita-cita untuk menjadi seorang leader di sekolah maupun di yayasan gitu ya. Harapannya ini program bisa menjadi sarana untuk pengembangan diri maupun meningkatkan kompetensi Bapak Ibu semuanya, khususnya di lingkungan sekolah maupun yayasan. Nah, dari karirmu sendiri itu ada dua hal yang akan disampaikan gitu ya, atau diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nanti program ini memberikan berupa knowledge, yang kedua adalah skill. Di mana knowledge ini nanti ada materi fundamental tentang kepemimpinan di konteks lingkungan sekolah, kemudian skill terkait dengan praktik-praktik ataupun studi kasus yang nanti akan dipelajari selama program ini berlangsung. Nah, kemudian, learning framework-nya sendiri, ini kami sesuaikan atau kami setarakan sesuai dengan Perdirjen GTK 7327 tahun 2023 tentang model kompetensi kepala sekolah. Di mana yang pertama, learning framework-nya sendiri ada leading yourself, ini memahami peran sebagai pemimpin dan memahami serta saling melengkapi peran orang lain dalam organisasi. Di sini Bapak Ibu akan tahu gitu ya bagaimana sebetulnya kita sebagai pemimpin tuh harus seperti apa sih, peran kita tuh ada di mana seharusnya gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan pelajari terkait itu di mana ini setara kompetensi kepribadian. Kemudian yang kedua ada leading people. Nah, tadi Bapak Ibu beberapa menyampaikan terkait dengan bagaimana yang mendelegasikan tugas-tugasnya secara efektif. Nah, di materi leading people nanti atau di learning framework ini akan bisa dipelajari lebih banyak. Nah, ini setara dengan kompetensi sosial. Kemudian ketiga ada leading the organization, di mana ini Bapak Ibu semuanya misalkan mau membuat sebuah visi misi dalam sebuah organisasi di sekolah ataupun bagaimana Bapak Ibu ketika menjadi seorang pemimpin kira-kira menerapkan sistem kerja seperti apa ya yang efektif dan juga produktif bagi organisasi yang ada di dalamnya. Nah, ini setara dengan kompetensi profesional yang ada di Perjanjian KTK 7327. Nah, dari tiga learning framework tadi, masing-masing diturunkan menjadi topik-topik yang akan dipelajari, mulai dari understanding leadership role, kemudian continuous learning as a leader through design thinking, sampai di leading the organization nanti ada effective stakeholder and business management. Nah, metodologi untuk pembelajaran nanti seperti apa? Ada sesi live gitu ya sebanyak 6 kali ya Bapak Ibu semuanya, sebanyak 6 kali di mana setiap satu kali live session itu akan dipelajari kurang lebih selama 90 menit gitu ya. Secara online melalui Zoom gitu ya. Ini bukan offline ya, sorry, secara Zoom dan online. Kemudian case study, nanti ada tugas yang khusus untuk Bapak Ibu kerjakan dan terakhir ada refleksi atau refleksi pembelajaran gitu ya selama program ini berlangsung. Dan jurinya nanti di week pertama akan ada orientasi program, live session, dan case study session sampai week ketiga. Di week keempat nanti akan ada post programnya gitu ya untuk evaluasi akhir program. Nah, ini learning journey-nya. Kita akan start programnya di tanggal 20 Januari. Mudah-mudahan tidak ada perubahan gitu ya. Sejauh ini kita masih di tanggal 20 Januari. Kemudian nanti pertemuannya di hari Selasa dan Kamis 21 dan 23 Januari. Kemudian nanti akan ada di pekan depannya karena tanggal 29 ya 28 28 29 27 28 29 itu tanggal merah, jadi akan dimulainya di tanggal 30 dan 31 ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada Selasa dan Kamis minggu depannya itu di tanggal 4 dan 6 Februari. Nah, ini semuanya karena programnya sudah mendekati gitu ya, jadi Bapak Ibu semuanya sebetulnya masih bisa untuk berkomunikasi nanti dengan tim kami. Nah, learning syllabusnya, tadi kalau Bapak Ibu semuanya mungkin nanya gitu ya terkait dengan tes tadi, mungkin terkait apa nih cocoknya. Nah, tadi kan Bapak Ibu sudah mempelajari terkait dengan em, apa menentukan prioritas seperti apa gitu ya. Tapi Bapak Ibu semuanya akan praktek secara mandiri. Nah, di program ini nanti Bapak Ibu akan didampingi terkait dengan praktikalnya. Kalau hanya mungkin memberikan satu arah, terkadang praktikalnya juga kadang bingung gitu ya. Tetapi kalau misalkan di program ini, Bapak Ibu akan didampingi terkait dengan case study atau praktek-praktek yang diperlukan. Jadi ini ada ada case study-nya di setiap learning framework-nya, Bapak Ibu semuanya. Nah,
evaluasi evaluasi program itu atau kriteria kelulusannya itu seperti apa. Nah, peserta nantinya akan dinyatakan lolos atau lulus gitu ya. Itu dengan skor minimal 65, di mana 65 ini diambil dari 40% kehadiran dari sesi live-nya. Kemudian ada case study, dari case study 1, 2, dan 3 itu masing-masing di 20%. Gitu ya. Nah, trainernya ada siapa saja gitu. Yang pertama ada Pak Rone Jatmiko, di mana beliau merupakan HR practitioner dan juga konsultan yang sudah lebih dari belasan tahun gitu ya mengisi sebagai konsultan maupun trainer di perusahaan besar. Kemudian ada Pak Sandi Gusmawansyah sebagai Certified Executive Leadership Coach. Beliau juga sudah lebih dari 15 tahun di dunia trainer maupun coach gitu ya. Dan terakhir ada Miss Bima atau Marsaria Primodena yang sudah belasan tahun juga berkecimpung di dunia edukasi sebagai saat ini sebagai Ketua Kampus Guru Cikal. Nah, Bapak Ibu semuanya, barangkali mungkin di sini sudah pernah ada yang terpapar programnya, bahkan diajak meeting oleh tim kami gitu ya, atau sudah pernah diajak diskusi atau dicat bahkan oleh tim kami. Barangkali sudah ada yang pernah melakukan proses tersebut. Saran saya segera untuk lakukan komunikasi ulang atau hubungi ulang, atau kalau misalkan nanti tim kami menghubungi ulang bisa direspon gitu ya Bapak Ibu semuanya. Untuk ikut program kali ini, nah Bapak Ibu semuanya sebenarnya perlu mengeluarkan biaya gitu ya sebesar 800.000, di mana 800.000 akan dapat banyak hal yang tadi disampaikan, bahkan didampingi secara praktikalnya segala macam. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu semuanya yang ikut webinar ini membutuhkan diskon khusus, silakan chat ya, atau Bapak Ibu semuanya bisa scan untuk mendaftar di sini, kemudian masukkan kode referralnya dengan kode referral webinar gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa langsung klik webinar, nanti Bapak Ibu semuanya akan dihubungi oleh tim kami gitu ya untuk bisa komunikasi lebih lanjut. Nah, untuk linknya sendiri gitu ya, Bapak Ibu semuanya itu sudah bisa dicek gitu ya, apa namanya yang ada di kolom chat gitu ya, link untuk pendaftarannya untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya bisa cek di sana detail gitu ya. Kalau Bapak Ibu semuanya nanti di setiap learning frameworknya mulai dari leading yourself, leading people, leading the organization, itu semuanya itu ada detail-detailnya apa yang akan dipelajari. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Ini saya hitung mungkin 5 detik belakang untuk bisa scan sebelum nanti saya tutup gitu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Saya kira cukup. Atau nanti bisa klik link yang ada di kolom chat ya Bapak Ibu semuanya. Saran saya yang sudah pernah dihubungi atau yang sudah pernah kontakkan gitu ya, chat ulang sekarang juga gitu ya ke tim yang sudah pernah menghubungi Bapak Ibu semuanya dan sudah hadir di webinar malam hari ini. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan cukup jelas dan cukup membantu tadi dari keresahan-keresahan yang Bapak Ibu sampaikan. Mulai dari case khusus kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan dalam menentukan prioritas, mendelegasikan di materi leading people tadi ada ada materi khusus ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalkan di salah satu materinya Pak Sandi gitu ya terkait dengan leading people, nanti ada metode namanya scamper gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu nanti menentukan gitu ya. Scamper itu adalah mulai dari substitute, kemudian ada combine gitu ya dan lain sebagainya. Itu singkatan, mudah-mudahan nanti bisa membantu Bapak Ibu semuanya lebih tajam lagi ketika mempelajari terkait dengan leadership yang ada di sekolah. Dari saya mungkin itu saja, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa segera bergabung karena waktunya sudah mepet di tanggal 20 besok. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana yang baik untuk Bapak Ibu belajar lebih lanjut terkait dengan leadership gitu ya. Kurang lebih itu saja. Terima kasih juga Bu Rani atas kesediaannya di malam hari ini. Sangat-sangat menarik gitu ya untuk bisa menentukan prioritas sebagai leader di sekolah maupun di yayasan. Jadi saya sekian. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat melanjutkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut ya. Mudah-mudahan bisa lebih terjawab nanti tantangan-tantangan dari Bapak Ibu semuanya. Izin saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Mas Azmi atas pemaparan singkat mengenai program School Leadership Training. Oke, bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk mengikuti kegiatan program School Leadership Training, boleh banget ya nanti diklik linknya ataupun nanti kalau yang udah screenshot tadi barcode-barcode-nya boleh juga silahkan mendaftar melalui barcode tersebut. Oke, mungkin ini nih yang udah dinanti-nantikan nih oleh Bapak Ibu guru sekalian. Aku akan membuka sesi tanya jawab
kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, boleh banget nih di drop di kolom komentar ataupun di kolom chat, ditulis nih pertanyaannya, apa sih yang pengen ditanyain gitu kepada Bu Rani terkait hal-hal yang mungkin Bapak Ibu guru masih concern nih, atau hal-hal ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Rani, silahkan banget. Nanti dari saya akan pilih 3 pertanyaan untuk dijawab dan juga disampaikan oleh Bu Rani. Coba untuk Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, bisa di drop ke kolom komentar atau ke kolom chat. Oke, di sini kita lihat ada yang ingin bertanya. Atau mungkin kalau pengen bertanya langsung gitu, coba aktifkan fitur raise hand-nya gitu. Bisa langsung di-open kan mic-nya. Bisa langsung tanya ke Bu Raninya. Silakan, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu guru? Ya, mungkin kita lihat. Aku coba cek lagi. Kira-kira ada yang tanya lagi nggak ya? Oke, kalau di sini belum ada, aku mau lihat nih Bu Rani. Tadi di kolom chat teratas ada yang tanya nih, yaitu dari Bu Lucia. Bu Lucia di sini bertanya, katanya dia, aku ini kan sibuk kerja, bahan ajar materi dan juga susun-susun kurikulum, tapi harus selesaiin juga nih tentang masalah medsos tuh Bu Rani. Nah, Bu Lucia ini mau bertanya kepada Bu Rani, kira-kira gimana sih caranya mendelegasikan ke tim sosmed, terus buat bantu post semua medsos tuh kayak gimana gitu. Mungkin dari Karani boleh langsung aja nih dijawab pertanyaan dari Bu Lucia. Baik, terima kasih Kak Nabila. Bu Lucia, kalau boleh tahu role-nya sebagai apa nih? Tadi apakah sudah pernah disebutkan? Apa apakah sebagai pemimpin sekolah barangkali ya eh, sibuk mengerjakan bahan ajar materi dan menyusun kurikulum. Oke. Nah, tapi harus selesai masalah medsos. Nah, apakah ada tim? Nah, kalau ada tim, berarti pertama kalau mau delegasi harus ada timnya. Kalau timnya nggak ada, gimana mau delegasi ya? Eh, Pastikan kita harus punya arahan yang jelas. Medsos yang mau diposting di medsos itu perlu punya batasan, arahan gitu. Apa yang diharapkan? Jadi harus clear dulu ekspektasi di awal. Em, Pertama perlu sepakat, timnya siap bantu gak? Siap. Kalau sudah siap, kasih tahu em, kebutuhannya. Oke, sekolah butuh medsos ini, medsos sekolah ini diaktifkan postingnya. Postingnya perlu dengan kriteria seperti apa postingannya. Apakah kontennya dari siapa gitu, ide kontennya. Jadi harus dikasih tahu skop kerja dari tim sosmed tersebut gitu ya. Apa yang bukan ranahnya, mana yang menjadi skop kerjanya gitu. Nah, kalau misalnya uh, tugasnya untuk posting, berarti jadwalnya perlu jelas. Bisa pakai manajemen proyek tadi, pakai Trello. Kira-kira kalau sudah ada postingannya kan perlu bikin kontennya dulu. Habis kontennya dibuat, terus kapan ngejadwalin postingannya? Ngepostingnya kapan? Itu perlu jelas. Bisa pakai Trello gitu ya, atau G-Sheets tadi bisa gitu. Jadi uh, plus kalau mau lebih lebih gampang lagi, ajarkan tim sosmednya untuk melakukan otomatisasi. Pakai apa? Aplikasi-aplikasi posting secara otomatis gitu ya. eh Hootsuite gitu misalnya, atau aplikasi-aplikasi yang sebetulnya kita tinggal naruh kontennya di dalam aplikasi tersebut. Habis setelah itu um, dijadwalkan kapan ini akan terpost secara otomatis di sosmednya, di jam berapa, di tanggal berapa, di menit keberapa gitu ya. Nah itu jauh lebih mudah lagi Bu Lucia ya. Jadi supaya timnya juga bisa fokus ke memperbaiki kualitas konten dibanding misalnya harus ngepost gitu ya secara berkala. Tinggal maintain aja lewat aplikasi yang otomatis gitu. Semoga lebih memudahkan ya Bu Lucia ya.
Em, jawabannya kira-kira demikian, Bu Nabila. Oke, terima kasih Bu Rani. Kira-kira dari Bu Lucia, apakah sudah memuaskan jawaban dari Bu Rani? Sama-sama Bu Lucia, udah thanks katanya di kolom chat. Oke, Bu Rani katanya udah thanks gitu. Oke, karena Bu Lucia juga tadi udah nanya, kira-kira masih ada yang mau bertanya lagi kah, Bapak Ibu Guru? Ayo yang mau tanya boleh banget bertanya secara langsung sama Bu Rani nih. Yuk kita manfaatin kesempatannya nih mumpung Bu Rani ada di webinar nih kali ini. Coba dong yuk kita tanya-tanya Bu Rani kira-kira gimana nih kalau misalkan ada kerjaan yang terlalu banyak. Mungkin untuk menghandle kelas juga kayak gimana juga gitu. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi dari Bapak Ibu Guru? Sepertinya kalau di kolom chat sih udah nggak ada ya Bu Rani ya. Terus juga di sini aku lihat sudah tidak ada yang angkat-angkat fitur raise hand-nya. Mungkin kira-kira kita cukupkan aja kali ya Bu Rani ya karena sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Terus juga di kolom chat tadi sudah ada dari Bu Lucia, kemudian tadi sebelumnya udah ada beberapa pertanyaan yang mungkin udah Bu Rani jawab juga kali ya sebelum tadi sesi pemaparan dari School Leadership Program gitu. Oke, karena semuanya tadi udah ada beberapa yang bertanya, lalu juga Bu Rani udah menyampaikan beberapa materi tentang strategi pengelolaan prioritas sekolah. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu guru ya diterapkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rani. Jadi nanti kalau mau kerjasama kita lihat lagi nih, oh apa nih yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu, apakah important, terus tadi apa lagi, coba kalian coba dibaca-baca lagi materi dari Bu Raninya. Oke, sayang sekali karena untuk sesi pada malam hari ini sudah dicukupkan dari Bu Rani. Aku terima kasih banget ya sudah meluangkan waktunya untuk pada malam hari ini mau berkumpul-kumpul nih sama kita-kita di sini di Zoom untuk sharing-sharing terkait strategi pengelolaan prioritas sekolah. Oke, saya dan juga seluruh peserta webinar yang ada di sini mengucapkan terima kasih banyak pada Bu Rani. Materinya sangat luar biasa ya. Semoga materi pada malam hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu guru sekalian. Amin. Oke. Amin. Saya juga izin nih membacakan beberapa poin ya dari materi yang tadi udah disampaikan sama Bu Rani. Jadi nanti untuk Bapak Ibu guru, untuk poin-poinnya jangan lupa ya. Kita lihat lagi nih, identifikasi lagi mana yang menjadi prioritas utama. Yang pertama kita tentuin dulu nih tujuannya gitu, definisiin dulu secara jelas mana dulu nih yang mau dikerjakan gitu ataupun yang ingin diraih. Lalu yang kedua kita kategorisasikan dulu nih tugas-tugasnya, pisahin dulu mana tugas yang important, terus mana juga yang not important seperti itu. Jangan lupa yang ketiga, yang paling penting banget tadi dari hasil pemaparan materi pada malam hari ini, yaitu gunakan the Eisenhower Matrix, oke? Nanti jadi biar tahu nih yang important, yang urgent tapi important mana, tapi urgent juga tapi yang not important yang mana, kayak gitu. Dan jangan lupa juga menjadikan delegasi yang cerdas gitu. Fokus pada hal-hal yang paling penting terlebih dahulu, baru nanti pada saat itu semua sudah dipraktikan, jangan lupa ya workflow-nya, workflow efektifnya kita apa ya namanya, aktifkan kembali ataupun lakukan kembali kunci kolaborasi tim biar nanti kerjanya juga bisa terlaksana dengan optimal. Oke, karena mungkin dengan demikian juga pemaparan materi dan rangkaian acaranya sudah selesai pada malam hari ini. Terima kasih ya kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti acara pada malam hari ini dari awal sampai sesi acara pada hari ini. Selanjutnya akan ada link untuk feedback dan juga presensi yang bisa Bapak Ibu isi. Nanti QR-nya akan ditampilkan di layar. Boleh di screenshot terlebih dahulu. Jika nanti belum di screenshot, akan dikirimkan copy linknya melalui absen, bisa diklik dan juga diisi. Pastikan untuk Bapak dan Ibu guru mengisi form feedbacknya dan juga presensinya hingga tuntas ya, agar sertifikatnya atau e-sertifikatnya bisa didapatkan oleh Bapak dan Ibu guru sekalian. Oke, boleh diklik. Oke, jika sudah, mungkin kita langsung tutup aja ya acara pada malam hari ini. Untuk menutup sesi webinar pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, kalau begitu saya selaku Master of Ceremony Nabila Kotrunida izin pamit undur diri. Semoga acara School Leader One on One strategi mengelola prioritas di sekolah bisa menjadi bekal buat Bapak Ibu guru sekalian dan ilmunya juga bermanfaat ya bagi kita semua di masa mendatang. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru sekalian. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa Terima lagi. kasih Bu Rani. Assalamualaikum, Terima kasih, Bu bye-bye. Rani.